Yang pertama, Dila Pratama Putra. Hadir, Pak. Hadir. Abi Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Abi Purnomo. Hadir, Pak. Ainul Latifah. Hadir, Pak. Ali Akbar. Hadir, Pak. Aulia Saputri. Hadir, Pak. Hadir. Nah, kemudian Bastian. Cynthia Padilla. Hadir, Pak. Iya, hadir. Tiara Hidayah. Hadir, Pak. Iya, hadir juga. Windiawati. Hadir, Pak. Hadir. Semangat sekali ya si Windy ini ya. Duduknya nak, anak perempuan. Ya. Nah, alhamdulillah setelah di absen hadir semua. Untuk materi kita hari ini, sabar sebentar ya nak. Nah, materi kita hari ini adalah berpikir komputasional sebagai dasar KKA. Nah, sebagai dasar KKA, KKA ini apa nak? KKA ini adalah coding dan kecerdasan artifisial. Nanti apa yang dimaksud coding dan kecerdasan artifisial itu nanti akan Bapak terangkan. Nah, sekarang Bapak mau sampaikan ke kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini terkait dengan berpikir komputasional. Yang pertama, kalian peserta didik dapat menyusun langkah-langkah kegiatan harian menggunakan konsep algoritma. Algoritma ini apa? Langkah demi langkah. Yang kedua, peserta didik kalian dapat mengenali pola dalam rutinitas sehari-hari dengan baik. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menguraikan kegiatan yang kompleks, ya, kegiatan yang besar menjadi bagian-bagian kecil atau dekomposisi. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menyusun urutan aktivitas kegiatan kalian dengan benar. Ya, apabila ada kesalahan, kita perbaiki. Itu namanya dalam bahasa Inggris adalah debugging. Dan yang kelima, kalian dapat merefleksikan proses berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya Bapak ada pertanyaan ini untuk kalian, ya. Yang pertama, apakah kamu pernah bingung menentukan apa yang harus dilakukan setelah pulang sekolah? Pernah? Coba siapa yang bisa kasih contohnya kalau pernah? Saya, Pak. Iya. Apa Saya itu? bingung antara ganti dulu apa makan dulu. Iya. Nah, ini si Abi ya. Si Abi kan, Abi namanya kan, Nak? Iya, Pak. Ya. Si Abi, dia bingung antara mau makan dulu atau ganti baju dulu. Nah, itu yang namanya bingung ya, kita menentukan. Jadi ada kita kebingungan. Mau biasa gitu enggak kalau kamu? Biasa gitu enggak? Ini biasanya ini terjadi sama anak-anak sekolah. Sampai rumah bingung mau makan dulu tanpa ganti baju atau ganti baju dulu baru makan. Nah, itu ya contoh yang bagus Abi. Kasih tepuk tangan tuh Abi. Nah, ada pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kita ya salah urutan saat melaksanakan suatu kegiatan? Ayo, siapa yang mau? Saya, Pak. Iya. Kegiatan kita jadi tidak teratur, Pak. Iya, tidak teratur atau tidak berurutan. Tepuk tangan dulu untuk Ica. Nah, setelah ini mari kita lihat ya. Bapak akan jelaskan apa itu berpikir komputasional. Kok senyum-senyum kamu nih yo? Nah, coba fokus dulu ya nak. Kita lihat kembali. Apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional ini
adalah berpikir secara komputer. Berpikir kita seperti komputer. Di sini berpikir komputer itu seperti apa? Berpikir kita itu harus teratur. Kemudian harus logis. Logik dapat dimengerti akal pikiran kita. Kemudian sistematis dari yang pertama, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga harus teratur dan sistematis. Nggak boleh salah-salah lah. Itulah yang dinamakan dengan berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang kita hadapi. Bisa ya, nanti kita lihat. Nah, contohnya masalah sehari-hari seperti apa? Menyusun jadwal pelajaran. Kemudian apa lagi? Membersihkan kamar tidur kamu. Kemudian apa lagi? Memasak mie, membuat jus, apalagi dan banyak lainnya. Itulah dia kita kalau kita membuat jadwal, membersihkan kamar, memasak mie, kita harus teratur nggak mengerjakannya? Teratur. Bolehkah kita masak mie? Ya, masak mie ini. Kita mau buat mie goreng, ya. Mie-nya dulu kita masukkan baru minyaknya. Boleh seperti itu, nak? Tidak, ya. Jadi dia ada sistematis. Begitu juga dengan berpikir komputasional. Selanjutnya ada 4 konsep utama berpikir komputasional. Berpikir secara komputer. Yang pertama kita lihat algoritma. Apa itu algoritma? Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua ada pola atau pattern recognition. Ini bahasa gaulnya, ya, bahasa Inggris, ya kan? Kemudian yang ketiga dekomposisi, ya, membagi menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang terakhir adalah debugging. Apa itu debugging? Nanti kita lihat. Lanjut kita, nak. Yang pertama adalah algoritma. Nah, algoritma ini apa? Adalah langkah-langkah yang harus kita ikuti untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau suatu tugas. Nah, bagaimana ini? Jadi kita harus menyusun langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang kita susun itulah yang namanya algoritma. Ya, benar sekali. Kemudian contoh, ini langkah-langkah mencuci tangan. Ayo, kalau cuci tangan apa yang pertama? Menghidupkan keran. Apa? Lagi? Mengapa? Membasuh tangan. Iya, coba kita lihat ya apa di luar. Biasanya buka keran. Setelah buka keran kita apain? Kita cek coba benar atau enggak. Iya, basahi tangan, bukan membasuh tangan ya. Basahi tangan dulu ya, agak basah baru diapain lagi? Udah agak basah baru pakai sabun atau ambil sabun. Setelah itu apa lagi? Menggosok tangan, jangan menggosok gigi ya. Kalau menggosok gigi udah beda urutan kita ya. Menggosok tangan. Selanjutnya apa lagi? Bilas. Iya, kita bilas. Namanya udah digosok dengan sabun. Masa mau bersabun aja tangan kita kan? Jadi dibilas. Setelah dibilas, tutup kerannya. Jangan airnya bercucuran terus lama-lama habis, banjir pula nanti kan kamar mandinya. Terus lanjut. Tidak keringkan tangan. Nah, inilah yang namanya berpikir komputasional. Urutannya teratur enggak, nak? Urutannya sistematis enggak? Logik enggak menurut akal? Logis. Oh, udah benar ini. Kan kita terima kan? Iya, itulah dianya bagian dari berpikir komputasional. Nah, langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita kalau menyusun langkah-langkah dalam hal lain? Hal lain seperti apa? Mari kita lihat. Nah, di sini ada. Ini apa, nak? Burung. Kalau burung aja cepat, ya kan? Apa itu? Ini apa? Sakarnya, ada anaknya. Jadi
mari kita bantu si burung ini menuju ke sangkarnya untuk bertemu dengan anak. Caranya ada 6 tanda panah. Ada 6 tanda panah yang akan kita gunakan. Nah, cara begini. Satu tanda boleh kita pakai berulang. Boleh kita pakai semua atau tidak semua. Ya. Nah, Bapak kasih urutan pertama. Ya, pertama sekali. Pakai tanda apa kita? Ini kan dia di kiri. Belok kemana? Apa kok belok? Kemana kita tujunya? Kanan. Terus kemana lagi? Ke kanan. Terus berarti pakai tanda panahnya ke atas. Terus kemana lagi? Sampai kah dia? Sampai. Nah, kalau kita lihat langkah-langkahnya seperti ini namanya sudah algoritma. Ya, ini dalam permainan game seperti ini. Nah, kalau kita lihat ada nggak cara lain untuk menuju ke sangkarnya? Ada. Ya, siapa yang mau? Oke, silakan. Silakan. Mari kita perhatikan ya, Nak. Apakah Pertama ke atas. iya, Ke lanjut. atas lagi. Iya. Setelah itu ke samping kanan. Samping kanan kayak mana tandanya, Nak? Iya, good, bagus. Tunggu dulu. Oh iya, boleh. Iya. Oke. Gimana? Sudah benar, Nak? Benar. Iya, ada satu Nak? Ini pertama, dari sini ke atas, ke sini kita masih kemana? Ke atas dulu, berarti tandanya ke atas. Nah, inilah tadi ada kesalahan. Nanti kita perbaiki, itu namanya apa? Bagi. Nah, ya, buat tandanya ke atas. Ke atas, nah. Ya, good, bagus sekali. Ya, kasih tepuk tangan untuk Bila. Ya, berarti kalian sudah mengerti, sudah benar. Kira-kira ada lagi nggak cara yang lain? Ada yang mau coba? Silakan. Ini Bapak hapus dulu ya, punya Bapak ya. Ya, silakan, Nak. Oke. Ke sangkar, Nak, ke sangkar. Ya. Kemana dia? Iya. Oke, itu udah benar. Ya, udah benar. Terus dia kemana? Iya. Terus apa dia? Pak, tengok tandanya. Iya. Mana? Udah. Nah, itu yang dibawa ke atas harusnya belok ke kiri. Belok ke kiri kayak mana tandanya, Kak? Yang di bawahnya, Nak, di bawahnya, Nak. Nah, itu udah benar. Ya, yang di bawahnya kasih garis, Nak. Nah, ini dia. Seperti ini, Nak. Belok ke kiri. Oke, bagus. Ya, kasih tepuk. Jadi, untuk algoritma saja saya saya menyimpulkan bahwa ini udah mulai paham nih dengan yang namanya algoritma. Algoritma itu jadi langkah-langkah untuk menuju suatu tempat. Kalau kita melihat ini, ya. Tapi kalau kita melihat tadi yang pertama, langkah-langkah melakukan kegiatan. Nah, ini yang namanya algoritma ya, Nah. Selanjutnya yang kedua, pola atau pattern recognition tadi, mengenali sesuatu yang berulang atau sama. Jadi sifatnya berulang, dia sama polanya, gitu ya, urutannya. Contohnya ini ada pola kegiatan pagi hari. Pola kegiatan kita setiap pagi. Yang pertama, ya, ada terus ngapain? Mandi. Terus apa? Karena polanya sama, jadi yang berikutnya, hari berikutnya, maka polanya juga akan sama. Jadi yang pertama apa? Bangun. Iya, ini Bapak
dulu ya, dan jangan menghalangi pandangan. Yang pertama apa, Nak? Bangun. Setelah bangun, apa yang Mandi. mandi, sama seperti ini. Mandi. Setelah mandi apa? Sarapan. Setelah sarapan apa? Tidak, berangkat sekolah. Nah, ini pola dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kehidupan sehari-hari kita pasti polanya akan berulang terus menerus. Polanya sama, ya. Kemudian pola itu ada yang menggunakan kalau dalam bahasa Inggris dia save atau bangun bangun. Mari kita lihat ya. Ini berupa games ya, Nak. Mudah-mudahan sini kalian paham apa itu pola. Nanti boleh coba ya, siapa yang mau maju. Set patterns ya. Yuk, ini ada motor balap. Ada motor balap. Nanti urutkan sesuai pola dan dia jangan sampai terlambat dari pesawat. Lihat nanti jalannya. Yuk, kira-kira apa? Segi? Segitiga atau bintang? Bintang. Bintang katanya. Kita salah. Ayo coba. Segitiga. Iya, kita di luar sampai. Ingat. Oke, siapa mau coba ayo? Ayo, siapa mau coba? Nah, ini oke, apa? Lingkaran, jangan sampai terlambat. Nak. Apa lagi? Ayo, siapa yang mau maju? Ayo, Ramadina, maju dulu, Nak. Ayo, maju ke depan. Cepat, cepat. Ayo, setelah lingkaran apa, Nak? Setelah lingkaran, bintang. Ayo, sini. Ayo apa? Ayo semuanya, ayo bantu. Ini apa? Lagi. Oke, bagus. Lagi, sekali lagi. Oke. Tiga. Apa lagi? Itulah dia, Nak. Salah satunya, Nak. Oke, boleh duduk. Ramadina. Ada yang mau mencoba lagi? Ayo sini cepat-cepat lari. Ayo. Tunggu Joya. Kita tunggu dia ini apa dulu, ya. Ayo, apa ini kira-kira? Ayo. Ayo bantu. Kurang tepat lah. Ayo sekali lagi. Ayo bantu teman-teman. Oke, ayo apa lagi? Ya. Sebenarnya kalian sudah bisa, cuman agak lambat saja, teman-teman. Namanya game pasti ada waktu. Nah, ini untuk bentuk-bentuk bangun datar atau bentuk apa gitu ya, nah, bentuk set namanya. Nah, bagaimana kalau pola yang kedua? Mari kita bermain pola dengan pola yang kedua.
Bolanya ini angka ya nak? Angka. Ya angka. Number patterns katanya. Ya, mari kita mulai. Jangan sampai dia di luar. Oke. Yuk, apa ini angkanya? Dua. Iya, bagus. Ya, apa lagi? Berapa? 8. Iya benar. Ayo berapa lagi? 2. Bagus sekali ya. Kita ayo. Berapa? 10. Ya sekali lagi. Ayo angka berapa? 20. Terus 30. 36 ya. Ayo lanjut. 50. Aduh kelamaan ya. Oke, nah kita lanjutkan bermain kita lagi ya. Kita mau lanjut dulu ya nak ya. Oke, nah itulah tadi dia pola atau pattern ya. Kita lanjut dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah untuk diselesaikan. Contohnya ini bagian besarnya kegiatan kita sehari-hari adalah membersihkan kamar. Apa dimulai? Misal kita punya mainan, kita bereskan atau kita angkat dulu mainannya. Terus kita apain? Kita sapu lantainya. Setelah kita sapu lantainya, kita apakan? Merapikan tempat tidur. Setelah kita rapikan tempat tidur, apa? Iya, ada sampah-sampah yang sudah kita bersihkan, kita buang ya. Buangnya kemana? Ke tempat sampah. Lanjut, yaitu yang terakhir debugging. Debugging ini adalah membenarkan urutan yang salah. Contohnya ini ada memakai sepatu sebelum kaos kaki. Betul atau enggak itu? Seharusnya apa? Kaos kaki dulu baru sepatu. Ya, itu dia ya. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan lembar kerja ya untuk kalian secara kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Bapak bagi dulu ya, dikerjakan secara bersama-sama. Kalian harus berdiskusi. Silakan nak, kerjakan bersama-sama. Mau permisi? Boleh, silakan nak. Nah ini nak. Tunggu ya, sebelum Bapak suruh mulai, boleh dilihat, dibaca terlebih dahulu ya. Didiskusikan. Namanya dibuat. Ya, oke. Boleh kalian boleh berdiskusi untuk menyelesaikannya. Oke, diskusi boleh dimulai nanti. Nah, silakan diskusinya dimulai. Dapat? Oke. Berarti udah dapat satu langkahnya. Udah dapat satu langkahnya. Oke. Bagus. Nah, mau berapa langkah sih? 2 langkah aja ya nak. Oke, tunggu bentar ya nak. Bapak kemari dulu.
silakan. Apa lagi? Hah? Iya, benar. Nah, ini. Saling bekerja sama dan berdiskusi ya nak. Apa Joel? Ini Pak. Mana? Dibuat Iya, nama kelompok. dibuat namanya kelompoknya. Kamu siapa aja namanya nak? Oke, coba diperhatikan kembali ya. Oke, silakan nak. Nah, Nova, kamu dapat bagian yang mana nak? Bagian yang ini. Oke ya. Galang bantu Nova ya nak. Nah, bagaimana kelompok ini? Namanya udah selesai. Wow, luar biasa. Mana langkah pertama kira-kira? Oke. Langkah yang kedua? Kamu mau cuman satu langkah ya? Oke, 2 langkah berarti ya. Oke. Nah, ini yang sini sudah, apakah sudah benar nak? Udah? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Baik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Dila. Hai, saya akan mempresentasikan hasil buku yang akan menuju ke kotak bunga. Algoritma 1. Yang langkah pertama ini ke samping kiri, lalu ke atas dan ke atas lagi akhirnya sampai. Lalu langkah yang kedua ke atas, lagi lalu ke samping kiri sampai. Oke. Dan yang kedua akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Tiara Hidayah. Pola lengkapi pola kegiatan berikut. Senin bangun mandi sarapan, Selasa bangun mandi sarapan, Rabu bangun mandi sarapan. Lengkapi pola kegiatan berikut. Lingkaran, kotak, lingkaran dan kotak lagi. 3. Dekomposisi. Memecahkan bagian menjadi bagian yang kecil. Pecahkan kegiatan mencuci piring menjadi 4 langkah. 1. Sediakan air di ember. 2. Menyiapkan piring kotor. 3. Menggosok piring. 4. Membilas. 4. Bagi. Memperbaiki kesalahan. Perhatikan urutan berikut dan perbaiki yang salah. 1. Memakai sepatu. 2. Mandi. 3. Tidur. 4. Bangun. Urutan yang benar adalah 1. Tidur. 2. Bangun. Tidur. 3. Mandi. 4. Memakai sepatu. Oke, sampai sini aja lah diskusi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya untuk kelompok 4. Mari kita beri tepuk tangan. Nah, baiklah, karena semua kelompok sudah maju, kita sudah mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Mari kita membentuk atau membuat satu kesimpulan ya, kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini. Nah, berpikir komputasional itu nak, berarti kita harus punya atau menerapkan 4 langkah. Yaitu langkah pertama apa? Algoritma. Kita menyusun langkah-langkah dalam satu kegiatan. Yang kedua apa? Iya, pola. Harus ada polanya, urutannya. Yang ketiga apa? Dekomposisi. Iya, jadi kita harus membagi bagian-bagian yang kecil dari satu kegiatan kita. Setelah itu apa lagi? Dibagi. Iya, dibagi. Kalau ada kegiatan kita yang salah urutannya, maka kita harus membenarkannya. Itulah yang kita kenal dengan istilah dibagi. Ya. Oke, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita berefleksi dari apa yang kita pelajari ya hari ini mengenai kegiatan berpikir komputasional. Ya, komputasional. Nah, mari kita lihat ada pertanyaan.
kegiatan apa yang paling kamu suka dari LKS? Nah, Bapak tanya satu persatu per kelompok ya. Nah, kelompok 1, kegiatan apa dari LKS yang kamu paling suka? Kegiatan? Bola. Bola, iya. Yang kelompok 2, kegiatan? Apa, Nak? Kegiatan apa kelompok 2? Dekomposisi. Iya. Kelompok 3 kegiatan apa? Berbagi. Iya, berbagi. Yang kelompok 4 kegiatan apa yang paling kalian sukai? Algoritma. Ya, setiap kelompok punya kesukaan masing-masing ya. Apa yang mereka apakan. Galang gimana? Masih apa? Masih semangat Galang? Masih Galang? Masih. Good. Nah, selanjutnya mari kita berefleksi dengan pertanyaan, apa kamu merasa lebih mudah dalam menyusun kegiatan harianmu setelah melihat pembelajaran komputasional hari ini? Ya. Apakah kamu bisa menyusun kegiatanmu nantinya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau bisa, inilah refleksi kita hari ini. Terima kasih Ananda semuanya. Dan semua di sini Bapak lihat kalian sudah mengerti, kalian sudah memahami bahwa berpikir komputasional itu tidak hanya secara berpikir yang asal-asalan, tetapi ada algoritma, pola, dekomposisi, dan debat. Jadi Ananda semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, marilah sama-sama kita berdoa. Ayo, tadi berdoa dipimpin oleh ketua, sekarang wakil yang memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Jangan mau langsung pulang. Kan kita masih ada satu les lagi. Ya kan? Ada les lagi kan setelah ini nanti. Les apa, Nak? Bahasa Inggris. Iya, jadi jangan pulang dulu karena pergantian les Bapak yang keluar, kalian tunggu tidak? Ya. Oke. Untuk mengakhiri, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.